Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Shalom. Malam ini kita memasuki Kitab Pengkhotbah. Mungkin Kitab Pengkhotbah hanya akan kita lewati 2 atau 3 sesi saja. Ya, setelah itu kita berlanjut terus. Bahkan suatu hari sampai ke Kitab Wahyu sampai akhir. Pastikan Bapak Ibu mengikuti terus secara urut yang tekun, ya. Sebab orang yang tekunlah yang akan berhasil. Kalau yang tidak tekun biasanya putus di tengah jalan, itu tidak berhasil. Oke, malam ini kita pengkhotbah. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Juga semua kami umat-Mu dimanapun berada, Tuhan jamah, Tuhan cerahkan, sehingga kami semua boleh mengerti kebenaran yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi pertama Kitab Pengkhotbah. Saya beri judul sia-sia, pakai tanda tanya. Sebab banyak orang kalau membaca Kitab Pengkhotbah ini, kok sia-sia semua ya? Nah, rupanya ada penjelasannya, saudara. Jadi setiap kata yang diterjemahkan ada lost in translation. Ya, jadi kita akan jelaskan itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, perlu diingat bahwa ada yang namanya genre Alkitab. Genre itu adalah suatu jenis tulisan atau sastra suatu kitab. Nah, Kitab Pengkhotbah itu genrenya adalah hikmat. Hikmat dan puisi. Ya. Karena jenisnya hikmat, maka itu bukan suatu runtutan cerita secara kronologis, bukan. Tapi berupa kumpulan hikmat. Ya. Jadi bukan sejarah, bukan. Nah, di samping itu pemahaman kita tentang jenis genre ini, suatu kitab itu memiliki genre apa atau jenis apa atau tipe apa, itu sangat mempengaruhi cara kita membaca dan cara kita mengerti. Kalau salah mengerti, tidak mendapat pencerahannya, makanya harus hati-hati. Nah, faktanya banyak orang tidak suka baca Kitab Pengkhotbah. Apa ini pesimistik ini? Gitu. Apa ini frustasi ini? Begitu. Nah, karena tidak mengerti gambar besarnya. Malam ini kita akan explore sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Baik. Jadi, seperti sudah saya sebutkan tadi, sebentar saya cari warnanya ya. Highlighter warna merah deh. Ya. Jadi termasuk ini, Kitab Pengkhotbah ini adanya di genrenya hikmat bersama dengan Ayub dan Amsal. Itu genrenya hikmat, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, siapa ya penulisnya Kitab Pengkhotbah itu? Kan kita harus tahu siapa penulisnya, latar belakangnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita baca Pengkhotbah pasal 1 ayat 1, ya, maka di situ disebutkan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu pengkhotbah diterjemahkan teacher, ada yang diterjemahkan preacher. Jadi bisa berupa guru, bisa diterjemahkan menjadi guru, bisa diterjemahkan menjadi pengkhotbah. Ya. Sedangkan kata anak Daud itu artinya keturunan Daud. Ya, keturunan Daud yang jadi raja di Yerusalem. Nah, di dalam teks Ibrani, di situ terjemahan pengkhotbah itu asalnya dari kata Ibrani kohelet namanya. Kohelet itu bisa diterjemahkan guru, bisa diterjemahkan pengkhotbah, bisa diterjemahkan pemimpin suatu perkumpulan, di mana pemimpinnya yang bicara, pembicara. Nah, itu sama itu, kohelet.
ya. Makanya dalam kitab Ibrani, kitab pengkhotbah ini disebut kitab Kohelet, gulungan Kohelet, ya. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, nama kitab ini adalah Kohelet dalam kitab Ibrani. Tetapi dalam Septuaginta atau kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sekitar 3 abad atau 2 abad sebelum Masehi. Jadi sebelum zamannya Tuhan Yesus, Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani juga. Namanya Septuaginta. Di dalam Septuaginta, Kohelet ini diterjemahkan menjadi Ecclesiastes. Ecclesiastes. Yang artinya anggota dalam suatu perkumpulan. Bapak Ibu tentu, sebagian Bapak Ibu tahu bahwa kata eklesia itu artinya gereja. Eklesia. Eklesia atau gereja, ya. Nah, sebenarnya itu berupa persekutuan atau jemaat, itu gereja, saudara. Jadi sebenarnya pengkhotbah ini, nama bahasa Inggrisnya kan kitab Ecclesiastic, ya. Nah, itu asalnya dari Septuaginta dalam bahasa Yunani. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, penulisnya siapa? Di sini jelas sekali, yaitu pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Anak Daud, raja di Yerusalem. Secara tradisi, semua orang berpikir ini adalah Raja Salomo. Dan itu masuk akal. Kenapa? Karena Raja Salomo minta hikmat oleh Tuhan, diberi hikmat. Nah, ini jelas juga di ayat 1-nya. Di ayat 12 dijelaskan sekali lagi, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Jadi rupanya akunya ini, pengkhotbah ini adalah raja di Yerusalem, ya. Makanya secara tradisi dipercaya itu adalah Salomo, anak Daud. Nah, kalau itu adalah Salomo, maka kemungkinan besar kitab pengkhotbah ini ditulis di tahun 935 sebelum Masehi, ketika Salomo sudah tua, saudara. Jadi ketika kita sudah bahas ya Salomo, ya, kitab Salomo. Salomo di hari tuanya, ia menyimpang. Ia menyembah dewa-dewi istri-istrinya. Nah, tapi rupanya kalau kita lihat kitab ini ditulis di hari tuanya, kemungkinan Salomo bertobat, saudara, di hari tuanya. Makanya menulis kitab ini. Nah, itu sekitar tahun 935 sebelum Masehi. Kita tahu bahwa 4 tahun kemudian Salomo meninggal. Salomo mati. Jadi sebelum mati Salomo menulis kitab pengkhotbah ini, ya. Dan ini sangat masuk akal kalau Salomo harus menulis kitab pengkhotbah. Tuhan pakai Salomo. Kenapa? Sebab kalau yang menulis itu orang gagal, ya terang saja nulisnya frustasi, pesimis karena gagal orangnya. Tapi ini Salomo adalah raja yang sangat sukses. Ia kaya raya, manusia paling berhikmat di zamannya, ya. Penghasilannya ratusan ton emas. Semuanya dia dapat, kekayaan, istrinya banyak, berhikmat, penguasa, raja-raja tunduk pada dia. Jadi kalau dia menulis, sengaja dipilih Salomo oleh Tuhan untuk menuliskan betapa semuanya itu sia-sia. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ada pendapat lain bahwa yang nulis bukan Salomo. Kemungkinan ini ditulis jauh setelah Salomo meninggal. Ya, kemungkinan selalu ada, tapi secara tradisi Salomo lebih tepat. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di ayat 2. Ini sangat penting nih ayat 2 ini.
Ayat 2 ini merupakan ringkasan dari seluruh kitab Pengkhotbah. Dan kemudian ditutup dengan kesimpulan. Ya. Oke. Saya bacakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini terjemahan bahasa Indonesia, saudara. Ingat, segala sesuatu yang diterjemahkan ada lost in translation. Ada sesuatu yang hilang, tidak lengkap pengertiannya. Nah, tapi kita tinjau dulu terjemahan-terjemahan bahasa Inggris ya. NIV menerjemahkan meaningless. Tidak berarti, segala sesuatu tidak berarti rupanya, tidak bermakna. Ya. Tapi King James menerjemahkan dengan kata vanity. Kesia-siaan ya. Vanity. Juga semua terjemahan yang lain, hampir semua vanity, kesia-siaan. Begitu ya. Nah, di dalam teks asli Alkitab Ibrani, di situ dipakai kata havel, hafalim, amar, kohelet, hafalim, hakol, hafem. Jadi ada berapa kata hevel? Semua itu yang saya kuning-kuning ini akar katanya adalah hevel dalam bahasa Ibrani. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dengan benar. Apa sih hevel itu? Sebab ayat ini bunyinya sebenarnya semuanya hevel, kata Pengkhotbah, kata Kohelet. Hevel belaka, segala sesuatu hevel. Nah, gitu kira-kira. Ya, hevel ini akar kata dari kata havel, hafalim, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya, apa artinya hevel? Hevel, kalau kita lihat leksikon, arti yang pertama adalah breath. Breath itu artinya tarikan nafas. Apa maksudnya? Maksudnya seperti tarikan nafas. Perhatikan kalau kita menarik nafas. Satu tarikan, pendek, singkat. Itu tarikan nafas. Tapi arti lain dari hevel adalah vanity, kesia-siaan. Arti lain lagi adalah idols, atau berhala. Artinya, ya. Jadi kalau kita tahu artinya ini, maka kita bisa lebih dalam mengerti apa arti dari ayat 2 ini. Ya. Hevel itu artinya kefanaan. Fana itu apa sih? Kesementaraan. Singkatnya hidup maksudnya. Segalanya akan berlalu. Hevel itu artinya, ya. Jadi kalau kita mengerti artinya ini, kita bisa baca ulang Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 ini dengan lebih dalam. Seperti tarikan nafas. Segala sesuatu seperti tarikan nafas. Gitu kalau kita baca ayat 2 diterjemahkan bebas. Seperti tarikan nafas semuanya ini. Gitu doang. Ya. Vanity, kesia-siaan. Segala sesuatu sia-sia. Idol, segala sesuatu seperti berhala, tidak ada artinya. Segala sesuatu fana. Segala sesuatu sementara. Segala sesuatu akan berlalu. Nah, gitu. Jadi kalau kita pakai kefanaan misalnya ya, maka Pengkhotbah 1 ayat 2 ini menjadi fana belaka, kata Pengkhotbah. Kefanaan belaka, semuanya fana maksudnya. Segala sesuatu adalah fana, sementara. Nah, saya harap Bapak Ibu sudah mulai mengerti lebih dalam. Oh, yang dimaksud oleh Pengkhotbah ayat 2 ini, segala sesuatunya fana atau sementara, atau singkat umurnya, atau semuanya ini akan berlalu. Gitu ya. Jadi bukan sia-sia frustasi gitu, bukan itu artinya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya.
Ya. Arti lain dari Hevel itu yang pertama vapor. Vapor itu uap. Uap air itu vapor ya. Dan mist itu kabut. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Segala sesuatu itu seperti uap, seperti kabut. Jadi gini, kalau kita lihat uap atau kabut itu, ada sih, kelihatan, berkabut gitu kelihatan. Tapi ketika kita pegang, tidak ada dia. Uap itu kelihatan, tapi ketika pegang, tidak ada dia. Ya, makanya dikatakan seperti Hevel itu artinya uap atau kabut juga. Bayangkan kalau pengkhotbah itu ayat 2 tadi, segala sesuatu kabut. Ya, kabut belaka. Sepertinya ada gitu, tapi dipegang nggak bisa. Hilang. Nah, itu arti ayat 2 di kitab pengkhotbah itu. Pengkhotbah 1 ayat 2. Ya, oke, kita balik ke screen. Ya. Jadi pengkhotbah ini sedang menggambarkan sesuatu yang kelihatannya nyata, tetapi tidak ada. Seperti embun atau kabut, dari kejauhan nampaknya tebal, tetapi ketika didekati nggak ada, atau tipis bahkan, seperti sebuah ilusi. Ya, demikianlah hidup seseorang yang jika jauh dari Tuhan. Makna hidupnya diisi oleh mengejar kekayaan, karir, status, kesenangan, menikmati hidup, dan lain-lain. Kelihatannya nyata, tapi ingat, itu seperti tarikan nafas. Singkat, habis semua. Begitu, saudara. Atau seperti uap, aku nikmati, tapi nggak ada sebenarnya kenikmatan itu. Itu perhatikan deh, saudara. Seorang penyanyi terkenal, artis, kaya raya, terkenal, akhirnya bunuh diri juga. Artinya apa? Yang ia punya, kekayaan, sukses, kepopularitas, dan sebagainya, itu nggak ada artinya. Sia-sia, sementara, atau akan berlalu. Itu loh artinya. Ya. Ketika kita ada di tengah-tengah kesuksesan, sepertinya hidup bermakna. Enggak juga. Tidak, itu seperti ilusi jika jauh dari Tuhan. Ya. Makanya Alkitab pengkhotbah diulang-ulang itu. Kalimat seperti usaha menjaring angin. Bapak Ibu, kalau angin ya, kalau ikan dijaring bisa. Kalau angin seperti sia-sia aja gitu. Seperti usaha menjaring angin. Di kitab pengkhotbah diulang-ulang berapa ayat itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ayat mengatakan seperti usaha menjaring angin. Coba kita baca salah satunya saja ya. Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan ya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seperti menjaring angin. Ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, bahkan Nabi Yeremia menggunakan istilah Hevel ini untuk menunjukkan bahwa mengikut dewa-dewa itu adalah kesia-siaan. Dewa-dewa itu seolah-olah nyata, ada sih patung, ada bisa dipegang patungnya. Tapi sebenarnya tidak ada, nggak ada apa-apanya itu. Tidak berkuasa, tidak berguna, sia-sia, gitu ya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari sebuah patung. Apa? Nah, itu maksudnya, Hevel. Hevel itu berhala, arti lainnya. Nabi Yeremia menyatakan bahwa menyembah berhala itu Hevel, sia-sia. Itu diulang-ulang loh, dipakai kata Hevel itu. Yeremia 2 ayat 5,
8 ayat 19, 10 ayat 3, ayat 8 ayat 15, pasal 14 ayat 22, pasal 16 ayat 19, dan pasal 51 ayat 18. Nabi Yeremia, Hevel. Hari ini kalau kita baca kitab Pengkhotbah, kita sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan kesia-siaan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Saudara, jika segala sesuatu ini sia-sia, lalu untuk apa kita hidup? Kalau segala sesuatu ini sementara, akan berlalu, disingkatnya hidup kita ini, lalu untuk apa? Ya, coba kita renungkan baik-baik. Manusia mengejar kekayaan, ya, mengejar karir, mengejar jabatan, popularitas siang dan malam, tanpa dapat menikmatinya. Memang bisa menikmati. Orang yang super kaya bisa menikmati? Tidak bisa. Mobilnya ratusan, tiap hari bisa dipakai? Tidak, yang dipakai cuma 1-2. Uangnya triliunan, apakah bisa dinikmati triliunan? Tidak, hanya ada di rekening. Rumahnya banyak, 100, apakah bisa dinikmati? Sekali-sekali saja. Yang menikmati malah pembantunya, yang tinggal di rumah mewah itu. Sementara orang kaya ini kerja keras terus sampai tua, lalu tiba di penghujung kehidupan, ia mati akhirnya. Tragis ya saudara ya, mencari siang malam tapi tidak bisa menikmatinya, dan tidak bisa dibawa ke alam kekekalan. Kita baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 15. Pengkhotbah pasal 5 ayat 15. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Gak bisa. Ya. Di Perjanjian Baru ada ayat 1. Sebentar, kok ada bel ya. Oke. Di Perjanjian Baru ada 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar dunia ini. Ini tragis ya Bapak Ibu Saudara. Manusia berusaha mencari kebahagiaan, tapi yang dicari tidak pernah dapat, sampai akhirnya mati. Orang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki, sampai akhirnya mati, saudara. Ya, nah, jadi ini memang kalau dipikir-pikir tragis. Orang karena hak kekayaan, keluarga bisa pecah, anak dan orang tua rebutan kekayaan. Padahal kalau menang kekayaan itu juga tidak bisa dinikmati. Kekayaan malah membuat orang jahat. Karir sukses, ketika sukses sudah tua, sudah tidak bisa menikmati lagi. Popularitas cuma sebentar. Seorang artis yang populer cuma sebentar, nanti dia sudah tua, sudah nggak populer lagi, karena digantikan dengan yang lebih muda lagi. Segala sesuatunya itu singkat, saudara. Ya, singkat sekali. Nah, bahkan seringkali semua itu malah mencelakakan manusia. Iya, sukses kaya malah mencelakakan. Dengan orang tuanya ribut, rebutan harta, rebutan jabatan, dengan menghalalkan segala cara. Waduh, macam-macam. Ada lagi yang mau populer, pasang susuk ke dukun, dan sebagainya dan sebagainya. Malah celaka. Ya, malah mencelakakan. Ditulis di Pengkhotbah pasal 5. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 sampai 17. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini sangat cocok dengan kondisi hari ini juga.
Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. 11. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Seringkali tragis juga. Orang tua membangun perusahaan dari kecil, besar. Ketika besar ia sudah tua, perusahaannya malah dihancurkan oleh anaknya sendiri. Buat foya-foya. Tragis hidup ini, saudara. Ayat 12, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Makanya kekayaan belum tentu membuat kita damai, ya. Ayat 13, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Nah, ini dia. 14, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Ada orang yang serakah terus-terusan akhirnya bangkrut. Ayat 15, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Ya tadi itu, saudara. Itu menyedihkan loh. Ayat 16-nya, ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Diibaratkan menjaring angin loh. Ya. Di ayat 17-nya, malah sepanjang hidupnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ini kitab pengkhotbah ini sangat bagus, saudara. Banyak orang tidak mengerti. Waduh, itu frustasi. Belum mengerti berarti. Kalau sudah mengerti itu luar biasa ini. Ini seseorang yang menulis ini sangat luar biasa loh. Salomo loh. Ya. Tapi masalahnya kita harus mengerti. Nah, pastikan Bapak Ibu ngikutin sampai akhir. Kitab pengkhotbah ini kalau dipotong sampai di sini saja, oh ini kitab orang frustasi ini, gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Untuk apa mengejar karir, jabatan, popularitas, dan lain-lain segala hal di dunia ini, tetapi ia kehilangan waktu kebersamaan dengan keluarganya dan jauh dari Tuhan. Untuk apa coba? Ada orang yang bekerja sukses sekali, uangnya banyak sekali, tapi ia tidak pernah ngumpul dengan keluarganya karena sangat sibuk. Anaknya masih kecil tiba-tiba besar, tidak akrab lagi, dan ia sudah jauh dari Tuhan. Malam ini kalau ada saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, segera bertobat ya. Saya sudah melihat banyak kasus di mana orang tadinya dekat Tuhan, bisnisnya sukses, kaya raya, lupa Tuhan. Padahal kalau seseorang sukses, kekayaannya itu bisa dipakai untuk Tuhan. Ya, tapi sayang, kebanyakan orang tidak begitu. Sudah mabok harta, dia lupa Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, untuk apa sih pelit? Untuk apa sih jahat? Untuk apa sih berbuat dosa? Semuanya itu tidak ada gunanya. Waktu hidup kita ini singkat. Hefel. Ya. Kalau orang mengerti hefel, segala sesuatu akan berlalu. Kalau kita menikmati hidup juga cuma sebentar. Bagaimana ya untuk Alkitab ini untung ada tulisan pengkhotbah yang mengingatkan ini. Kalau enggak, orang merasa segala sesuatu baik-baik saja. Kalau ikut Tuhan enggak pernah sakit, enteng jodoh, akan punya rumah, mujizat. Kalau cuman itu tidak seimbang, makanya banyak orang tidak berhikmat. Justru kitab pengkhotbah ini banyak hikmatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat-ayat yang sangat terkenal di kitab pengkhotbah itu antara lain ini, Bapak Ibu.
Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Matahari ya begini ini. Matahari terbit dari timur ke barat, bulan malam harinya, laut ya begitu-begitu aja dari dulu, nggak berubah, tidak ada yang baru. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Perhatikan tuh. Di bawah kolong langit ada waktunya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 2 dan seterusnya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, dan seterusnya. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini ayat-ayat yang terkenal, biasanya orang suka ini. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa kamu ke pengadilan. Orang muda boleh menikmati suka-suka, tapi ingat ada pengadilan Tuhan, ada penghakiman. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan tunggu terlambat, saudara. Carilah Tuhan. Kitab Pengkhotbah ini seolah-olah berisi tulisan-tulisan yang pesimistis dan putus asa. Tetapi jika kita membacanya dengan teliti dan lengkap, maka kita akan menangkap hikmatnya yang luar biasa. Dilengkapi dengan kitab bergenre hikmat yang lain tentunya, Amsal dan Ayub, agar lengkap hikmatnya ya. Begitu, saudara. Nah, jadi sebagai catatan, kitab Pengkhotbah ini tidak bisa dibaca sendirian. Ya, tidak bisa. Sebab kalau dibaca sendirian tidak seimbang. Memang yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah ini adalah fakta. Fakta hidup. Kenyataan. Ya. Tetapi tidak bisa dibaca sendiri sebab ada di sisi lain yang optimistik. Seperti contohnya kitab Mazmur. Ya. Tidak boleh dibaca sendirian. Nah, supaya lengkap. Dunia ini, hidup kita ini, ada yang seperti pemazmur, ada yang seperti kadang-kadang seperti pemazmur, kadang-kadang seperti pengkhotbah. Suatu hari kita semua akan menjadi tua, ujungnya pasti mati. Jadi belajar hikmat itu harus lengkap, tidak bisa sepotong. Kalau hari ini banyak orang suka memotong-motong video, lalu membuat narasi sendiri, itu tandanya tidak berhikmat. Tidak dipotong saja masih kurang, apalagi dipotong. Makanya kitab Pengkhotbah tidak boleh dibaca 1-2 ayat. Satu perikop pun nggak boleh. Harus seluruh pasal, seluruh kitab Pengkhotbah. Begitu ya. Nanti di pertemuan kita mendatang, kita akan lanjutkan dengan mungkin langsung kesimpulan, atau mungkin kita bahas detailnya, isinya dari kitab Pengkhotbah. Setelah itu baru kesimpulan. Jadi kalau nggak 2 kali pertemuan, maksimum 3 kali pertemuan kitab Pengkhotbah ini. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Malam ini agak singkat memang. Oke, yang pertama, sebentar, saya buka dulu. Ya, yang pertama Ibu Mariana. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, saya mau nanya nih yang ayat 15 ya Pak. Pasal berapa? Pengkhotbah 5 ayat 15. Oh ya. Kan dia bilang gini, ini pun kemalangan yang menyedihkan. Ini pun, nah ini itu mengacu pada ayat ke-14 ya Pak? Atau keseluruhan dari 7 sampai 14?
ini pun kemalangan. Oh iya, betul, betul. Kalau baca Alkitab gitu, Bu. Itu namanya Mm-mm. konteks dekat. Nah, itu berarti mengacu pada 7 sampai 14 ya, Pak ya? 7 sampai 14. Iya, betul. Atau hanya 14 saja? Ini kalau kita lihat, Ah, soalnya bahasa Inggrisnya ya Pak di NIV itu bukan diterjemahkan kemalangan, malah diterjemahkan grievous evil. Jadi kejahatan malah di sini dibilangnya kejahatan yang menyedihkan. ya, Jadi, ya, ah, ya. jadi Ini memang konteksnya memang gimana? bahasanya itu bahasa ini, Bu, bahasa puisi. Hmm, Nah, ini pun hmm, bisa saja dari 7 sampai 15, bisa juga sebentar. Semua yang dibicarakan sebelumnya ini, Bu, memang hmm. konteksnya itu, betul. Oh ya, jadi kalau misalnya konteksnya seperti itu, kalau NIV menerjemahkannya grievous evil berarti kejahatan yang menyedihkan dia agak cocok Pak kalau sampai 7 dari 7 itu. Ya, Karena ini termasuk satu kejahatan kan kalau orang ya, itu bisa. sia-sia aja. Ya, Ah, ya ya betul. ya. Ya, Ya itu aja Pak, konfirmasi oke. aja. Ya, Ya, makasih ya Pak ya. terima kasih. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Halo, malam, Mbak. Shalom, malam. Eh, di antara semua yang disampaikan Pak Wignya, saya jadi ingat satu hal, Pak. Ya, Hevel itu, kalau saya pernah baca dulu itu, huruf Ibraninya sama dengan nama Habil itu, Pak. ya betul. Hafel, Ya, jadi, Abel. ya, jadi kalau di apa yang saya baca di, kayaknya itu yang bahas orang Yahudi Rabbinik. Asal kata ini juga sebetulnya mereka ini awalnya seperti menyesali kehidupan Habil itu Pak, yang begitu singkat, padahal dia takut akan Tuhan, dia tulus mempersembahkan, dan Ya, matinya dibunuh oleh orang yang iri, orang yang sebetulnya apa ya, tidak takut Tuhan sebetulnya. ya, saudaranya Jadi sendiri lagi. iya, jadi setiap kali orang-orang Yahudi menyebutkan ayat-ayat di pengkhotbah ini sebetulnya ada kepiluan karena tragis apa riwayat hidupnya Ya, Habil itu, Pak. Menurut ya. ini yang pertama, menurut Pak Wignya gimana, Pak? Saya minta Menurut masukan. saya benar, Pak. Jadi gini, kata-kata Ibrani itu tidak tidak apa namanya? Tidak tiba-tiba ada gitu, ada ceritanya gitu dari awal. Nah, Ya, khusus betul, Pak. Habel ini Habel memang, betul. Nah, makanya di suatu saat huruf Ibrani ini bahkan punya numerik. Nanti ada itu namanya cocok juga. Di suatu saat yang Gematria itu, Pak, lain ya. kita bisa bahas piktogramnya, Pak. Oh, Memang iya. begitu. Jadi kalau dalam huruf Ibrani itu ada huruf mati semua, nah Iya. dari huruf mati itu pun bisa menjadi beberapa kata, itu pun satu sama lain pasti berkaitan gitu. Nah, dalam Iya. kasus ini Havel betul sangat mungkin Pak ke asal mulanya itu dari Habel sana. Itu Iya. tragis loh. Seorang adik takut akan Tuhan dibunuh sama kakaknya. Tragis banget. Gitu ya, Pak Kris. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Pak Tony. Maaf Pak Wisnu, tadi kebetulan ada tamu agak terlambat sedikit. Oh, nggak apa-apa Pak, silakan. Ini Pak yang diterangkan tentang pengkhotbah itu Pak. Iya. Pengkhotbah yang pasal 9 ayat 3 Pak. Pengkhotbah pasal 9 Pak. Ayat 3 Pak. Ayat 3 ya, kenapa Pak? Bunyinya begini Pak. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan dalam dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Maksudnya nasib semua orang sama itu gimana Pak Wignya? Oke, baik. Jadi begini Pak. Ini pengkhotbah ini gayanya adalah gaya hikmat puisi. Jadi tentu saja bahasanya itu di gaya bahasa seperti hiperbola ya. Semua orang sama nih gitu. Tapi kita perhatikan konteksnya ini Pak. Nasib semua orang sama.
Apa? Nanti kita tahu di ujungnya, Pak. Semua orang pasti mati. Maksudnya itu. Jadi gini, biasanya kalau kita baca satu ayat, kalau mau tahu konteksnya, tinggal ayat sebelum dan sesudahnya aja gitu. Tetapi kitab pengkhotbah ini panjang lebar itu belum selesai. Jadi harus terus panjang sampai akhirnya, oh ternyata begitu gitu. Nah makanya kita nggak bisa potong-potong 1-2 ayat gitu. Jadi ini kalau kita lanjutin lagi Pak, nanti ujungnya semua orang itu mati sebenarnya gitu. Samanya itu maksudnya mati, bukan sama semua jadi guru, semuanya bukan itu. Ini nasibnya sama itu semua orang pasti mati gitu. Gitu. Maksudnya Pak Wisnu dalam tubuh jasmani Pak ya, bukan roh jiwanya Pak, ke neraka atau Betul, ke surga Pak. betul. Ini tubuh jasmaninya Pak. Semua pasti mati. Betul. Jadi ini hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Pada umumnya pasti jahat, maksudnya gitu. Ya. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Banyak sekali yang bebal gitu. Jadi kalau kita baca ini nggak boleh letterlux, harafiah benar gitu. Ya, jadi yang dimaksudkan pengkhotbah ini bukan untuk roh jiwa kita, tapi untuk tubuh jasmani Pak ya. Ya, Ya, fokusnya Pak ya. ya, Ya, terima kasih penjelasannya Pak Wisnu. ya. Oke Pak, Tuhan berkati. Jadi pengkhotbah ini sedang mengingatkan kita semua betapa singkatnya hidup kita ini. Semuanya itu cuma sementara, fana. Ya, seperti tarikan nafas lalu hilang. Seperti uap, ada sih dipegang hilang. Seperti kabut sama dipegang hilang. Begitu sebenarnya. Hidup kita pun begitu. Kelihatannya masih muda hari ini, sebentar lagi juga hilang. Setelah kita nggak ada, tidak dikenang lagi juga sama semua orang. Dilupakan oleh bumi. Sia-sia. Nah, gitu ceritanya. Semuanya begitu, semua orang. Ketika mati, emang dikenang sama orang? Enggak. Paling dikenang sebentar. Gitu. Ya. Nah, tapi ini nggak boleh berhenti di sesi ini. Nanti ada penjelasannya sesi berikutnya. Supaya lengkap. Oke. Ada berikutnya Pak. Jadi intinya Pak Wisnu, pengkhotbah mengingatkan kita manusia jangan hanya fokus ke tubuh fisik aja Pak ya. Iya, karena waktunya singkat. Kan banyak orang mencari kekayaan, mencari kenikmatan fisik dan seterusnya gitu. Nah, waktunya singkat. Nanti kalau enggak, nanti Rabu depan saya bahas detail isinya di dalamnya. Contoh-contohnya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kita tahu sebetulnya dalam ini ada, boleh dikatakan ada pengelompokan umur. Ya. Kita ambil dari remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa, lansia, dan lansia terakhir. Ya. Ketika kita duduk bersama di sini semua, kelompok umur ini mendengar tema sia-sia ini, saya yakin agak berbeda pemahamannya, menangkapnya, maknanya. Misalnya katakanlah kalau misalnya mungkin remaja pemuda mendengar ini, loh, kok begitu ya? Sementara dia dicekoki dengan petua-petua, nasihat-nasihat dari orang tua, keluarga, harus berjuang begini-begini demi hidup cita-cita tercapai di bumi. Mengerti. Tapi kalau kita sudah lansia ini, semakin paham sebenarnya Pak ya, artinya Ya, ya, betul. akhirnya begini. Bagaimana nanti di kekalan? Selalu kita merenung Pak, apalagi dari khotbah Bapak ini Pak ya. Artinya Bapak menyampaikan dari awal sedengar jelas, tegas, keras. Banyak orang yang suka begitu Pak. Ya. Termasuk Bapak saya. Jadi pertanyaan saya Pak, penyampaian khotbah apalagi ini tema sia-sia ini, bagaimana kira-kira metode pendekatan atau kelompok umur mana yang paling efektif bisa mendengarkan ini sehingga bisa betul-betul dimaknai dengan perjalanan umurnya seperti apa. Contoh soal Pak, waktu dulu saya benar predestinasi, begitu juga semangat-semangatnya saya. Setelah saya baca, sudah ditentukan yang dikekal nanti. Waktu itu saya patah semangat Pak sementara.
Iya, iya, iya. Waduh, luar biasa. Baik, Pak Yaman, ini pertanyaan yang sangat sangat baik. Jadi, eh, bagaimana ya kita menjelaskan ke kelompok umur ini? Makanya, terjemahan itu tidak boleh hanya dikomunikasikan sebagai sia-sia. Yang tadi itu, Hevel tadi itu artinya seperti tarikan nafas. Hidup ini sebentar. Bagi yang muda, kita kasih tahu kemudaanmu itu cuma sebentar loh. Ya, hilang. Kelihatannya kamu enjoy, enggak, sebentar lagi sudah selesai itu. Waktu yang kita punya singkat. Hevel tadi itu, Pak. Jadi bukan hanya sia-sia, enggak. Tapi singkat, fana. Hidup ini fana, singkat. Jadi jangan sembarangan hidup, maksudnya itu. Kamu kerja keras, kaya raya dan sebagainya, itu sia-sia, nggak ada gunanya. Semua itu singkat, nanti akan berlalu juga. Nah, gitu. Semuanya pasti berlalu. Jadi makanya kita tidak boleh mendengar kitab pengkhotbah ini cuma sebagian, nanti salah mengerti. Nah, biasanya kelompok umur yang sudah usia lanjut lebih mudah mengerti memang karena pengalaman hidup. Nah, yang muda cara menjelaskannya adalah waktunya kita singkat. Nah, itu Hevel itu diartikan waktunya singkat. Kalau kamu masih muda tidak cari Tuhan, wah, tiba-tiba tua. Itu semuanya sia-sia juga yang dicari. Itu. Nanti ada kesimpulannya, Pak, kitab pengkhotbah itu. Yang menutup supaya kita tidak salah mengerti. Ya. Oh ya, tadi saya belum selesai rupanya slide-nya saya. Saya mau lanjutkan dulu slide-nya sebentar ya. Sebentar saja. Tinggal sedikit kok slide-nya. Sia-sia sebentar. Ya, oke. Terus tadi sampai di ya. Baik. Kita lihat sebentar. Ini sebenarnya yang saya khotbahkan yang berjudul, yang temanya adalah cincin Salomo. Nah, itu diduga dapatnya setelah tahu cincin Salomo itu, Salomo menulis kitab pengkhotbah ini. Gitu. Makanya segala sesuatu sia-sia, semuanya akan berlalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendengar khotbah itu, cincin Salomo, ini saya mau perlihatkan sebentar. Ini ada hubungan dengan kitab pengkhotbah rupanya gitu. Kemungkinan sangat besar ada hubungan. Nah, ini. Oke, baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendengar itu, silakan didengar 2 sesi. Itu hikmatnya adalah segala sesuatu pasti berlalu. Nah, itu sama dengan kitab pengkhotbah ini. Hevel. Hevel itu seperti tarikan nafas, semua pasti berlalu dalam waktu yang singkat. Gitu. Begitu Pak Payaman ya. Jadi cara mengkomunikasikan tentu saja kalau yang masih muda diingat. Masa mudamu cuma sebentar loh, jangan disia-siakan. Sebab kamu mau cari kenikmatan kayak apapun, semuanya sia-sia itu. Makanya hiduplah yang benar, cari Tuhan.
Begitu Pak Payaman. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Kristina ya. Tadi Ibu Mariana kan sudah ya. Jadi sekarang Ibu Kristina. Ya, silakan Bu. Di unmute Bu. Salam Pak Wing, selamat malam Selamat malam. dan semuanya, Ibu Bapak semuanya. Pak, tolong mohon dibantu untuk ayat 5 ayat 1 itu doa kita atau gimana ya Pak? Itu kan janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biar perkataanmu sedikit. Ini mesti doa atau gimana ya Pak? Atau bertele-tele doa gimana ya? Bukan, maksudnya jagalah mulut kita. Jangan banyak omong, jangan banyak bicara. Itu maksudnya. Jangan Di banyak hadapan bicara Allah yang atau tidak dia perlu. Oh. Jangan banyak bicara yang tidak perlu. Kalau yang di hadapan Allah ini maksudnya gimana ya Pak? Pak Wing? Kan kita di bumi ini bicara kan di hadapan Tuhan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kan Tuhan melihat, Bu. Oh ya. Iya kan, bukan berarti kita mati ke surga dulu, bukan itu. Kita sedang di bumi ini, itu Tuhan melihat di hadapan Tuhan itu. Jadi tapi tetap kita tetap berkarya dong Pak, boleh dong kita tetap berkarya, tetap kerja keras, tetap dong Pak itu ya. Asal itu semua untuk kemuliaan Tuhan gitu ya Pak. Ya, Supaya nggak jadi sia-sia. ya, jadi ini kan belum selesai, Bu. Nanti kesimpulannya itu gini. eh, semua yang diperbuat manusia itu sia-sia sih sebenarnya. Karena akhirnya mati kan, Bu. Iya, iya betul. Kan mau kaya, mau terkenal, mau pinter kayak apa, akhirnya mati semua. Udah mati, Iya. nggak diingat-ingat oleh siapapun loh. Nah, jadi sia-sia sebenarnya. Waktunya singkat, sia-sia. Nah, oleh sebab itu, di kesimpulannya nanti itu jelas. Oleh sebab itu, ingatlah penciptamu ketika engkau masih muda. Nah, maksudnya, cari Tuhan ketika muda itu. Jangan cuma kerja, sukses, dan sebagainya. Buat apa itu kalau kamu nggak punya Tuhan? Gitu loh. Hmm. Kira-kira gitu, Bu. Oke, makasih Pak Wing. Ya, Ya. berkati. Jadi ini sangat aplikatif untuk orang yang muda. Ingat, kemudaanmu itu pasti berlalu. Itu pun waktunya singkat. Sebentar aja kau sudah tidak muda lagi. Makanya ketika masih muda, waktunya belajar, bukan waktunya belajar main. Ketika masih muda, cari Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Oke. Ibu. Oke, makasih Pak. Tuhan berkati Ibu. Makasih Pak. Ibu Susilawati, silakan. Shalom malam Pak Wigyo. Shalom, malam. Malam Pak. Iya. Saya mau tanya ini Pak, sebelumnya apakah Salomo itu kan dia membuat pada hari tuanya kan dia membuat kesalahan dan dia menyesal. Iya. Apakah sebelum Salomo ini meninggal dia juga sudah bertobat Pak? Iya. Jadi menyadari kesalahan itu. baik. Jadi di awal slide tadi ada yang penjelasan bahwa yang menulis itu Salomo di hari tuanya. Kalau itu memang benar, artinya Salomo 4 tahun sebelum dia mati dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Artinya dia bertobat. Kalau memang benar yang nulis Salomo di hari tuanya, artinya ia bertobat, Bu. Karena semuanya sia-sia gitu. Ya, berarti kita bisa belajar juga dari Salomo bahwa jangan terlambat seperti Salomo gitu ya Pak? Ya, betul. Jangan buat salah gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu saja Bu. Ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Giustiawan. Pak Giustiawan, silakan. Unmute Pak. Ya. Ya, selamat malam Pak Wigyo. Selamat malam. Mau bertanya Pak, apakah tubuh kita, daging kita itu butuh keseimbangan nggak Pak dengan jiwa Pak?
tubuh dan jiwa itu butuh keseimbangan nggak? Oh, oke, baik. Yang dimaksud keseimbangan itu apa ya, Pak? Yang Seperti Salomo ya Pak ya. Salomo kan mungkin dia kebutuhan dagingnya itu terlalu besar daripada kebutuhan jiwanya gitu Pak, sehingga dia tuh murtad gitu Pak. Oh, oke. Keseimbangan itu tidak cocok, Pak. Kata-kata keseimbangan itu tidak cocok. Yang benar adalah manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu bukan soal keseimbangan. Itu suatu totalitas. Totalitas itu nggak bisa dipisah sebenarnya. Artinya apa? Artinya yang tadinya kita hidup dipimpin oleh roh, dipimpin oleh dagingnya. Setelah kita mendengar kebenaran, maka rohnya menjadi dominan. Hidup kita dipimpin oleh roh. Harusnya begitu, bukan seimbang, bukan. Kalau seimbang kan seolah-olah hidup kedagingannya 50%, hidup menurut rohnya 50%. Bukan itu. Justru kedagingannya harus dimatikan sama sekali. Menjadi hidup dipimpin oleh roh. Begitu Pak Gius Setiawan. Ya, terima kasih Pak Minyo. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selanjutnya Pak Sucipto, silakan Pak. Shalom Pak Winyo. Shalom. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Pak Winyo, saya mau tanya ini, apakah Salomo tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Winyo? Pertanyaannya dari Ibu Susilawati. Ya. Yang itu bertobat tadi ya Pak? Ya, bertobat. Sebelum Salomo berarti sudah bertobat Pak, nulis pengkhotbah itu Pak ya? Ya, betul. Terus pertanyaan yang kedua Pak, jadi semuanya sia-sia, apakah kita nggak boleh seperti mencari bekerja gitu Pak, atau usaha gitu Pak? Oh, ya baik, ini pertanyaannya. Bapak mungkin agak terlambat ya masuknya ya? Iya, ya, iya Pak, okay. saya terlambat. Nanti bisa diulang Pak, tapi gini, kata kesia-siaan itu sudah saya jelaskan di depan, artinya dari bahasa Ibrani hevel Pak. Iya. Hevel itu artinya bukan cuma sia-sia, tapi hevel itu artinya fana, sementara. Iya. Segala sesuatu itu fana sebenarnya. Dan waktu yang kita punya itu singkat, seperti uap. Iya. Katanya ada, tapi dipegang nggak ada gitu. Nah, hidup kita seperti itu. Makanya orang yang rajin cari kekayaan, sukses, akhirnya semua dapat, itu juga sia-sia, percuma. Kenapa? Karena ujungnya mati. Iya. Orang pasti mati. Nah, lalu bagaimana? Makanya kesimpulannya kita pengkhotbah itu kalau dibaca 1-2 ayat atau 1 pasal 2 pasal nggak dapat, harus seluruhnya. Nah, nanti disimpulkan di kesimpulan. Tetapi sebelum itu saya memberikan sedikit kesimpulan bahwa akhirnya kita pengkhotbah ini menyimpulkan, oleh karena itu ingatlah penciptamu ketika engkau muda, supaya tidak sia-sia yang dilakukan itu gitu loh Pak. Tapi tetap bekerja tetap bekerja Pak ya? Harus Pak, bukan tetap, harus. Harus Pak ya. Kita harus bekerja, harus ini, harus itu, harus, tapi sesuai kehendak Tuhan. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Sudah semua ya. Sebentar, siapa lagi ya? Oh, sudah tidak ada. Sudah semua. Malam ini agak singkat ya pembahasan dan tanya jawabnya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan Rabu depan. Oke, baik. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami punya kesempatan untuk belajar. Tidak hanya dari kesuksesan saja, dari kegagalan juga. Tidak hanya dari sisi optimisme saja, tapi juga dari sisi yang seolah-olah pesimis. Biarlah hikmat kami menjadi lengkap, tidak hanya satu sisi Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar terus. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, supaya mereka jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga pakai gerejamu di tempat ini untuk mengabarkan kebenaran sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Juga semua kami, umatmu dimanapun berada, anak-anak Bapa di surga dimanapun berada. Malam ini kami percaya kita semua sudah diberkati. Kiranya segala berkat turun atas kita semua. Sehat, umur panjang,
hikmat marifat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan ucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.